Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua di Modal Nekat Channel. Oke teman-teman, untuk di video kali ini ya, ini lanjutan dari video gua yang sebelumnya ya. Buat yang belum nonton silahkan cek linknya di deskripsi ya. Udah gue sertain. Nah, di video itu gua melakukan atau gue sharing ya seputar servis yang gue lakukan di motor Sion GT 125 gua. Di situ gue melakukan 3 perawatan sekaligus servis ya. Bagian-bagiannya yaitu bagian CVT, gue ada yang gue ganti partnya dengan part racing, penggunaan kanvas ganda merek Hyperclutch ya, atau kanvas ganda relining. Terus fan beltnya gue ganti pakai merek Gates. Selebihnya yang lain-lainnya cuma di grease ulang, dibersih-bersihin ya, nggak ada yang diganti. Terus yang kedua, pembersihan di area throttle body. Jadi throttle body kemarin dibongkar, dipretelin, terus dicuci. Sama yang ketiga itu setel ulang celah klep. Nah, di sini gua akan bahas tuntas dari hasil yang gua dapetin setelah servis kemarin itu seperti apa gitu ya. Kemarin sih di video sebelumnya juga gua udah ngasih ulasan sedikit ya. Di situ motor gue udah ada perubahan di akhir video itu, dimana sebelum servis itu motor gue ya, maksudnya cuma nyampe 80 untuk top speednya. Nah, kemarin dicobain udah bisa tembus ke 90 gitu, jadi udah lumayan lah ya. Nah, di sini akan gue bahas lebih tuntas lagi sama kelebihan dan kekurangannya pastinya ya. So, simak video ini sampai habis, jangan di skip biar bisa jadi referensi juga mungkin buat kalian nantinya ya. Oke, jadi ya dari hasil servis gua kemarin itu, gua di sini akan bahas secara spesifik di area CVT ya, di area CVT di mana gua di situ menggunakan part racing, kanvas ganda dan fan beltnya. Ya. Kalau untuk yang lain-lain kayak throttle body, setel celah klep itu kan hanya perawatan yang nggak ada yang diganti. Jadi menurut gue sih yang paling berpengaruh banget ya part yang diganti ini ya. Nah, dari penggunaan kanvas ganda sama fan belt Gates itu, untuk fan beltnya sendiri sih menurut gua nggak ada masalah ya, fan aja sih, oke aja gitu. Cuman gua memutuskan ganti nyoba part itu ya, fan belt Gates itu, karena katanya itu untuk kualitasnya lebih bagus lah ya, lebih tahan lama, lebih tahan panas. Jadi gue penasaran, gue pakai. Nah, kalau untuk kanvas gandanya, nah ini nih ya, kanvas ganda relining ini kemarin kan gue juga udah komparasikan dengan kanvas ganda orinya si Sion GT 125 itu. Dia lebih panjang untuk sepatu atau kanvasnya, terus juga punya kalau lebih tebal pastilah ya, karena namanya juga baru. Kalau beli ori juga pasti lebih tebal gitu. Terus sama lebarnya juga lebih lebar sedikit, punya Hyperclutch ini ya. Nah, tapi dengan kanvas ganda seperti itu ya, gue kan pakainya masih mangkok yang orinya gue pertahanin. Gue nggak sekalian ganti mangkok yang racing ya, karena di samping mentok di dana ya, menurut gue kan mangkoknya masih layak lah ya, masih bisa dipakai, nggak ada masalah, belum kemakan gitu. Jadi gue pertahanin mangkok itu, tapi di situ jadi celahnya itu lebih sedikit. Gap antara kanvas ganda dengan mangkoknya itu sempit banget gitu ya. Nah, hasilnya setelah dipasang, motor dinyalain mesin itu, putaran gas atau lansamnya jadi lebih kenceng ya, karena si kanvas udah langsung kayak ngegigit gitu ke mangkok gitu ya. Dibuka sedikit gas udah langsung jalan, responsif banget motor gitu. Ya sebenarnya sih ada enaknya ya, enaknya lebih responsif, tapi nggak enaknya itu kayak putarannya itu terlalu kencang, sehingga ya itu tadi, motor baru dinyalain, kalau dilepas gitu aja motor tuh bahkan bisa nyelonong, jalan aja gitu, saking kencangnya putaran ban belakang.
Nah kalau dipaksa ditahan, ditarik rem belakang atau ya ditahan rem depan, nah itu di CVT itu jadi kayak dipaksa buat putaran kenceng, dipaksa buat berhenti, yang akhirnya di CVT kayak gerdek juga sih ya, tapi lebih ke getaran. Getarannya itu bukan cuma di CVT, sampai ke semua bodi berasa, bahkan ke setang pun berasa. Nah ini bikin gue serba salah kalau udah di lampu merah gitu. Jadi kalau berhenti di lampu merah, kalau rem nggak gua tahan, motor nyelonong gitu. Tapi kalau misalkan ditahan ya nggak tahan sama getarannya itu ke bodi motor gitu. Jadi kadang-kadang ya kalau di lampu merah harus gue matiin dulu mesinnya, nanti setelah lampu hijau mau jalan baru gue nyalain lagi gitu. Tapi ya setelah jalan, kalau setelah jalan sih walaupun di saat berhenti ada kendala kayak gitu, untuk di bawah jalan gas ditarik sama sekali nggak ada ngegeredek, malah lebih responsif dan apa ya, smooth gitu, tarikannya tuh halus tapi akselerasinya paling enak banget gitu. Jadi buka gas sedikit, akselerasi udah langsung dapet, sehingga 0 dari 0 ke 80 itu lebih cepet dicapainya dibanding sebelum gue servis. Itu jauh banget gitu. Makanya kemarin pas pengetesan tuh bisa nembus ke 90, bahkan itu sebenarnya masih bisa lebih ya kalau dipaksa, ya mungkin mentok dicepek lah ya, dicepek mungkin masih bisa dipaksain itu. Jadi karena kan di motor gue juga bobot rollernya gue pakai yang masih gue pakai dari yang sebelumnya yang 9 gram, jadi otomatis lebih ringan dari bawaannya. Kalau bawaan di Xeon itu kan dari pabrikan 10 gram ya. Nah jadi untuk hasil segitu sih menurut gue top speed dapat 90 atau antara 90 95 ya udah lumayan lah ya. Apalagi motor gue udah bobotnya jauh lebih berat gitu ya, dari kaki-kaki, pelek, ban itu kan udah gua upgrade lebih lebar dan lebih gede. Untuk pelek gua pakai ukuran 2,5 sama 215 merek Semco ya. Terus ban ukuran 100/80 sama 90/80. Jadi itu aja udah ada pengaruh ke bobot motor. Ditambah lagi ini pakai stang jepit juga. Nah stang jepit ini lumayan berpengaruh ke bobot motor, karena memang dudukannya ini berat gitu, dudukan si stang jepit ini berat, ditambah lagi dengan stangnya juga lumayan gitu. Makanya ya untuk motor yang kondisinya udah bobotnya bertambah kemarin dengan pemakaian roller segitu, ya gue sih udah ngerasa cukup ada peningkatan gitu. Nah itu tadi nggak enaknya ya kayak gitulah. Jadi harus ada penyesuaian selama beberapa minggu. Nah gue mungkin kurang lebih antara 2 mingguan lah ya, motor gue porsir terus, gue pakai terus. Nah dari situ setelah 2 minggu, alur di kanvas ganda dengan mangkok itu mungkin mulai dapet ya, mulai beradaptasi, atau bahasa kerennya mungkin bersinergi gitu ya. Dan setelah dapat alurnya, putaran lansam ban belakang udah nggak terlalu tinggi, udah ya mungkin udah sedikit terkikis juga sih bagian kanvasnya gitu ya. Nah di sini udah mulai ngerasain enaknya, udah nggak keganggu lagi sama tadi kalau misalkan ditahan dia getar-getar di bagian CVT sama body. Terus juga kalau di starter dia udah nggak langsung nyelonong lagi. Nah di sini baru bener-bener kerasa enaknya gitu, karena akselerasi udah jauh banget perubahannya. Ini yang gua rasain dari efek kanvas ganda yang kanvasnya lebih lebar dan lebih panjang, lebih responsif untuk tenaga bawah gitu ya. Nah kalau untuk top speednya ya kemarin segitu, paling kalaupun mau gua tes lagi gitu ya, kalau memang nanti gue penasaran top speednya bisa lebih dari itu, ya gue harus risetan dengan berat roller ya. Berat rollernya nanti mungkin akan gue bikin lebih berat lagi, atau pakai yang bawaan pabriknya gitu. Entah pakai nanti yang bawaan pabrik itu 10 gram atau lebih berat lagi 11 gram ya itu nantilah. Karena yang terpenting sih untuk yang sekarang gue cukup puas untuk hasil akselerasinya, karena ini memang untuk dalam kota dulu ya, gue keperluan dalam kota ya udah ada perubahan banget di motor gue itu.
Nah jadi kesimpulannya ya, penggunaan kanvas ganda merek Hyperclutch atau kanvas ganda relining sama fanback di atas ini di motor gue sih ya, gue secara pribadi cukup recommended ya, walaupun butuh penyesuaian ya, butuh, nggak enaknya di awal-awal doang sih, harus ada penyesuaian dulu. Dan mungkin juga sih ya, karena gue kan mempertahankan tadi mangkoknya yang ori itu gitu, lain halnya mungkin kalau gantinya dengan sekalian yang racingnya, mungkin nggak butuh penyesuaian dulu kali ya. Kalau racingnya kan pasti udah menyesuaikan juga dengan part racing yang lainnya mungkin gitu ya. Tapi ya udahlah, toh sekarang motor gue sih udah enak-enak aja gitu. So untuk video kali ini gue cukupin sampai di sini dulu aja ya sharingnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan referensi dan bermanfaat buat kalian. Mohon maaf atas segala kekurangan di video ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.